buka toko modal dari mana? Beli kain banyak buat semuanya dari nol. Jangan pernah takut untuk memulai usaha sesuai passion kalian. Tidak punya modal atau apa kendala apapun, intinya kita harus fokus dan niat. Sangat miris karena banyak dari mereka tuh kehidupan ekonominya jauh dari layak. Sedangkan mereka itu sebenarnya seniman yang jenius. Wow, keren banget. Makanya kalau saya diundang ke mancanegara, saya menyuarakan bahwa kita kaya akan warna alam. Teman-teman, hari ini kita ketemu tamu yang keren banget loh. Ini Mbak Dian ini tulisannya aja Urip Indonesia nih. Iya. Nanti teman-teman bisa googling sambil ngobrol akan jauh lebih mengenal. Tapi mungkin Mbak Dian boleh ceritakan sedikit apa yang dikerjakan sekarang gitu. Oke. Jadi halo teman-teman seluruh Indonesia atau dimanapun kalian berada. Jadi perkenalkan saya Dian Era Kumalasari yang sudah membangun brand Urip Indonesia hampir menuju 12 tahun berkarya. Jadi yang saya kerjakan sejauh menuju 12 tahun berkarya ini adalah berkeliling Nusantara untuk mencari keajaiban sebuah kain wastra Nusantara, di mana kain-kain yang sudah saya dapatkan itu saya olah menjadi baju ready to wear yang punya filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya menggabungkan satu baju terdiri dari beberapa kain Nusantara. Itu menunjukkan bahwa kita kaya akan wastra. Jadi wastra itu adalah kain Nusantara dari bahasa Sanskerta. Wow, keren. Ya, selama ini 12 tahun menuju 12 tahun perjalanan, kita dulu 10 tahun merintis di Bekasi dan kemudian di Bekasi karena ya, keinginan orang tua untuk bisa pulang kampung dan awalnya juga, pulang kampung? Apa saya bisa untuk tetap berkarya di kampung, terus gimana pasarannya? Tetapi dengan adanya segala teknologi, kemajuan teknologi, dengan adanya akses tol di mana-mana, jadi kita nggak usah takut berkarya dimanapun kalian. Teknologi memudahkan kita, dan based on kita jualannya online dari awal online karena memang saya tidak punya modal sama sekali. Jadi gitu ya.
Iya, buka toko modal dari mana? Terus beli kain banyak buat semuanya dari nol. Jadi saat ini mungkin kita kasih masukan ke teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk memulai usaha sesuai passion kalian. Tidak punya modal atau kendala apapun, intinya kita harus fokus dan niat, itu aja sih. Wah, luar biasa. Ini menariknya gini. Menurut saya tadi sempat lihat ya banyak yang keren-keren gitu. Itu awalnya gimana ya? Kok bisa kepikir untuk ke situ gitu? Oke, jadi sebenarnya saya tidak ada basic sekolah fashion design, tidak ada basic sama sekali. Saya lulusan Chemical Engineering Universitas Diponegoro. Lulusan Tapi karena teknik kimia berarti ya? Ya, teknik kimia Universitas Diponegoro. Okay. Tapi karena kecintaan saya pada traveling dan menemukan kain-kain wastra, kain-kain tradisi di setiap pelosok. Jadi saya bangga akan kain-kain kita, bangga akan Indonesia. Dari situ di tempat lain di dunia, mungkin di negara-negara lain tidak ada kain yang begitu beragamnya kain di Indonesia ini. Bahkan dari Aceh sampai Papua kita punya kain khas dari daerah masing-masing. Nah, dari situ tergerak karena rasa nasionalisme juga, bangga dengan Indonesia. Saya harus memperjuangkan, karena kalau tidak ada yang meneruskan, identitas bangsa kita lama-lama juga akan hilang. Wow. Jadi karena kecintaan dari teknik kimia. Dan saya tidak pernah menggambar. Biasanya fashion designer itu bayangannya kan mendesain, mencari inspirasi, mengolah bahan, mengolah bahan yang ada, kemudian menjahit, perlu proses panjang, dan saya tidak sama sekali. Jadi yang saya lakukan adalah membeli tenunan, merangkul para penenun. Saya buat baju sesuka hati saya. Jadi saya tidak pernah tahu besok bikin baju desain apa, besok pakai kain mana. Saya tidak pernah tahu. Setiap pagi feeling saya ambil kain mana ya hari ini. Saya mau motong kain mana ya. Jadi semua berdasarkan feeling. Itu aja. Sejauh 12 tahun berkarya. Jadi background-nya nggak ada hubungannya dengan seni, nggak ada hubungannya dengan fashion ya. Iya. Tadi pas saya lihat desainnya, ini gimana ya bikinnya gitu. Maksudnya saya kepikir ini idenya dari mana gitu. Ternyata malah nggak bukan dari fashion backgroundnya ya. Nggak, saya mengalir aja. Feeling saya tadi bilang kan, pagi hari ini bikin dress ini dari tenun rote misalkan, dari tenun ulos Batak Jadi feelingnya tuh setiap hari aja gitu. Hari ini mau bikin apa, model apa, sesuka hati saya gitu. Dan fashion saya, fashion show saya sangat jarang di panggung yang megah. Kenapa? Karena saya merasa bukan diri saya. Jadi fashion saya adalah ke pelosok-pelosok. Saya mengajak anak-anak lokal, wajah-wajah lokal untuk membawa tenunan ibu mereka. Dan saya menanamkan rasa bangga kepada mereka bahwa tenunan ibu mereka itu sangat luar biasa. Saya mendandani mereka dan menggunakan panggung alam. Jadi panggung yang ada di sekitar mereka, maksudnya panggung di sini misalkan ada danau, ada gunung, ada mungkin rumah-rumah khas penduduk setempat. Nah di situ saya merasa tersentuh, merasa bahagia di situ, dan mereka juga sangat bahagia karena selama ini siapa yang mau jadiin mereka model, siapa yang mau videoin mereka gitu. Betul. Betul. Nah dari situ video kita jadi macam-macam. Ada yang wajah Sumba, model saya ada yang wajah Batak. Nah keunikannya di situ, dan ternyata Urip Lovers. Jadi kita punya kayak pecinta karya-karya saya namanya Urip Lovers Boys itu. Senang banget, dan mereka akhirnya ngintilin kita kemana-mana. Misalkan kita pembelajaran di mana diikut, kita fashion show kemana ikut gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi aku juga tadi sempat lihat di YouTube ya ininya gitu. Ketika kita fashion show justru bukan ngejar di panggung-panggung besar ya, tapi bukan situ. Itu kan desainer umum
sukses mereka itu di panggung besar gitu kan. Tapi Mbak Dian berbeda. Kenapa begitu? Ya, karena bagi saya tadi udah bilang, saya tidak menjadi diri saya sendiri. Saya tidak merasakan apa-apa di situ. Yang ada paling pernah kan beberapa kali saja kita di panggung karena ya ada undangan, ada yang saya juga pengen rasain kayak apa sih fashion show di panggung. Saya nggak merasa diri saya sendiri, dan yang nggak didapat paling aplaus, bunga, ya mungkin customer nambah. Tetapi di situ saya dibilang bukan diri saya sendiri. Dan dunia fashionnya glamor gemerlap kayak gitu. Ya aku bilang aku nggak menemukan feel-nya sama sekali. Jadi di dalam diri bukan aku nih gitu ya. Jadi ya karena mungkin nggak tahu nih seniman atau apa, nggak jelas. Saya lebih bangga mendandanin anak-anak kecil, anak ibu-ibu lokal dengan wajah-wajah mereka, wajah-wajah lokal, kain-kain mereka itu. Saya merasakan saya berguna, saya merasakan dia adalah saudara saya gitu. Dan saya merasakan Indonesia sekali di situ. Luar biasa, wow. Aku lihat videonya waktu ke Flores ya. Di Flores. Jadi Mbak Dian ini kan ngumpulin penenun-penenun. Artinya secara nggak langsung sebenarnya Mbak Dian kan jadi berkat buat mereka yang di daerah, betul nggak? Iya. Gimana rasanya ketika pertama kali memulai itu gitu dan bisa jadi sesuatu buat mereka gitu? Iya, jadi karena based on-nya tadi kan suka traveling, suka belusukan gitu ya. Jadi ketika saya melihat tenunan mereka, melihat kehidupan mereka itu sangat miris karena banyak dari mereka tuh kehidupan ekonominya jauh dari layak. Sedangkan mereka itu sebenarnya seniman yang jenius. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebagian besar mereka menenun tanpa pola, tanpa menggambar juga. Apa yang ada di kepala ditenunkan, apa yang ada di rasa, di pikiran ditenunkan hingga menghasilkan sebuah tenunan yang indah. Dan dari situ saya tergerak, saya harus membantu mereka. Karena banyak turunan dari mereka, cucu-cucu atau anak-anaknya jarang meneruskan budaya menenun karena mereka lebih memilih bekerja di kota atau bekerja di toko atau bahkan keluar pulau, karena ya itu menenun lama, duduk, dan upahnya sangat tidak banyak. Karena musuh terbesar adalah tetap bangsa kita sendiri. Banyak yang nggak tahu, jadi taunya tenun itu murah. Kenapa sih mahal? Akhirnya menawarnya tuh yang kebangetan. Nah mereka jadi apa ya, kehidupannya kurang begitu beruntung lah. Apalagi yang di pelosok-pelosok pedalaman. Ya. Jadi itu yang ini ya, memperkuat untuk melakukan masuk ke sana ya. Ya, dan kita menyemangati anak-anak penenun yang masih mau membantu ibunya menenun. Kita berikan santunan beasiswa, kita bantu di pedalaman dari hasil penjualan, sebagian kita sumbangkan ke anak-anak, misalkan tas sekolah, buku, sepatu. Masih ada loh yang nggak pakai sepatu hari gini. Ya, luar biasa ya. Pengalaman paling berkesan apa yang dialami waktu proses kerjasama dengan mereka, Mbak Dian? Ya, pengalaman paling berkesan banyak sekali ya. Tapi ketika saya menyelami kehidupan mereka itu, sebenarnya kayak kita memberikan santunan atau beasiswa yang mungkin bagi orang itu terlalu sedikit, tapi bagi mereka tuh sungguh banyak dan sampai menangis-nangis, bilang terima kasih. Saya sampai nggak tega melihat hasil tenunan anak SMP di sana. Melihat mereka membantu ibunya, bapaknya mencari pewarna alam di hutan. Dengan pewarna alam itu kan dicari tumbuh-tumbuhan, kemudian direbus dulu, terus diwarna dengan proses yang sangat panjang, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka itu kurang ya. Dan ketika mereka kesulitan ekonomi, mereka menggadekan, kalau di daerah itu penggadean itu menerima tenunan. Dan ketika tenunan itu digadekan dan tidak bisa menebusnya, itu sudah ada penadahnya.
penadahnya biasanya ya orang bisnis ya. Itu tenunan yang langka-langka yang bagus-bagus biasanya harga 500.000 karena kepepet kebutuhan. Jadi para penadah ini bisa menjual sampai 20 juta karena memang tenunan yang bagus-bagus gitu. Jadi sebenarnya rahasia-rahasia ini kalau saya sampaikan di umum, nanti banyak orang yang misalkan punya duit, punya modal bakal kepegadean tiap hari Senin atau Rabu buat mencari tenun yang tidak bisa ditebus sama penenun. Nah itu saya sedih sekali tuh. Ya. Jadi sebenarnya kekayaan itu nilainya luar biasa, hanya belum bisa dikonversi ke finansial ke mereka gitu ya? Oh iya, sangat jauh sekali. Apalagi mereka menggunakan pewarna alam. Pewarna alam Indonesia, kita kaya pewarna alam. Dan saya sampaikan, letak geografis Indonesia mempengaruhi warna alam. Jadi, warna alam di Kalimantan dengan warna alam di NTT itu tidak sama, birunya sama, terus warna alam birunya Sumatera dengan Kalimantan itu tidak sama. Jadi kita sangat kaya warna alam. Kita harus bangga dengan itu karena tidak ada negara lain yang punya pewarna alam seperti kita. Tidak ada. Nah ini yang paling miris ini sekarang Malaysia, perbatasan Malaysia. Jadi Malaysia sudah bikin tenunan juga dan motifnya mirip. Kan perbatasan Malaysia Dayak gitu kan, itu motifnya mirip, pewarna alamnya mirip. Lama-lama kalau kita tidak memperjuangkan itu diklaim lagi sama Malaysia. Oke. Ya. Boleh cerita nggak Mbak Dian, misalnya pewarna alam seperti apa tuh? Ya, pewarna alam tuh contohnya tumbuh-tumbuhan seperti rumput indigo, itu menghasilkan warna biru. Birunya di Kalimantan dengan birunya Maumere atau birunya Sumba itu munculnya nggak sama. Jadi ada yang agak biru tua dikit, biru muda, terus biru agak beladus gitu. Terus kemudian mengkudu bisa menghasilkan warna orange. Kemudian kemiri. Nah, nggak masuk akal kan kenapa kemiri kok bisa jadi pewarna alam? Nah, itu keajaiban dulu tuh. Kemiri jadi warna putih-putih agak putih-putih apa ya, wet apa? Putihnya agak bulak-bulak gitu. Terus kemudian banyak sih kunyit penghasil kuning ya. Terus mangga, daun mangga itu penghasil warna hijau dan mereka mengeksplor misalkan daun kunyit dicampur mangga hijau jadinya biru-biru gimana. Nah, itu juga berpengaruh juga karena cuaca. Ketika panas atau mungkin agak-agak dingin itu mempengaruhi warna alam. Jadi sebenarnya keajaiban sebuah tenunan tuh sangat banyak banget. Ya. Satu lagi pewarna lumpur. Itu saya jumpai hanya di Sumba kalau itu. Ya. Saya mencoba mewarna lumpur yang ada di Ngawi ini, saya coba nggak jadi. Nggak jadi pewarna. Itu warnanya hitam ya. Kenapa nggak jadi? Ternyata penenun juga punya doa dan kita yang nggak bisa niru itu. Mereka menenunnya dengan doa. Jadi bikin kain tenun itu ada doanya juga ya? Iya. Jadi ini sudah menjadi di antara penenun-penenun itu. Jika penenun itu dia budinya baik, dalam arti dalam bersosialnya, dalam dirinya itu dia baik, tenunnya pasti juga bagus. Jadi sebenarnya mereka itu menenun kehidupannya sendiri. Wow, luar biasa ya. Sangat luar biasa. Tidak ada di negara lain, ini hanya di Indonesia. Karena saya juga keliling negara-negara kan, kita sudah fashion show sekitar 30 negara. Dan ketika saya di negara-negara yang punya tenun, itu tidak ada yang seperti kita tenunnya. Misalnya di mana? Thailand, Chiang Mai, Turki, itu sudah punya tenun. Terus Eropa Timur tuh banyak yang punya tenun. Tapi tidak ada yang seperti Indonesia. Kita kayak motif, kalau tenunan sana motifnya itu dari tahun dulu sampai sekarang itu aja dan nggak punya warna alam. Yang sekarang punya warna alam mungkin negara Thailand ya, tapi hanya biru aja. Dia nggak punya mengkudu, nggak punya warna kunyit, apalagi lumpur. Jadi Indonesia keren banget sebenarnya ya.
Oh, keren banget. Makanya kalau saya diundang ke mancanegara, saya menyuarakan bahwa kita kaya akan warna alam. Dan itu para Pak Dubes-Dubes tuh kagum semua karena selama ini nggak pernah dengar loh. Iya, betul. Kemarin terakhir tahun kemarin November kita di Washington DC. Pak Dubesnya tuh sangat kagum. Wah, kainnya kok bagus-bagus, karena selama ini kan sering juga kan fashion designer datang atau ada pagelaran-pagelaran baju-baju Indonesia tuh sering, tapi nggak pernah tahu kain yang seperti yang saya bawa, karena memang saya ini ya keliling saya menyelami langsung, saya berburu tenunan langsung dan saya menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu keren tenunnya. Gitu sih. Jadi tenunan itu mereka buat itu spontan gitu ya, dengan imajinasi mereka sendiri ya? Ya. Jadi ada tenun tertentu yang sudah motifnya itu dibuat berulang-ulang, itu ada yang karena yang dari dulu udah ada pakemnya, yang mungkin motif-motif nunkolo, buna yang itu sudah ada gitu. Tapi banyak juga tenunan dari seniman-seniman di pedalaman yang tanpa motif-motif dengan motif-motif baru, dengan inspirasi kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu koleksi saya itu saya wujudkan dalam Museum Wastra Nusantara. Jadi di Ngawi ini ada museum, meskipun tidak besar, tapi itu perjalanan saya berkeliling Indonesia dan saya pengen menunjukkan ketika orang datang ke galeri untuk beli baju atau mungkin melihat produksi, saya menunjukkan bahwa ini loh. Bermimpilah yang bagus-bagus, bermimpilah yang positif. Karena dari mimpi dan harapan semua menjadi nyata. Ketika kita mencintai sesuatu dengan tulus, itu efeknya luar biasa. Aku pernah dapat inbox yang bukan berteman di Facebook atau bajunya kayak gembel, baju nggak jelas. Kamu kok bikin karya, kamu tuh hobinya shopping. Nah, dari situ saya langsung terpukul. Aku akan tunjukkan aku bisa.